Terima kasih Mas Pandu. Kita Saya telah menerima daftar judul teman-teman dan sudah saya kirimkan ke Koprodi. Koprodi sudah mengirimkan ke Kombi dan sore ini Komisi Bimbingan. Sore ini mereka akan membahas para calonnya dan calon promotor ke promotor. Kalau besok bisa. kami akan komunikasikan juga ke Pak Bambang di sana, sehingga Pak Bambang bisa menempatkan salah satu lagi promotor yang dari sana, sehingga teman-teman sudah bisa Mulai. Kami Pak yang selain umur di mana Pak? ya. Selain umur di mana Pak kami Pak? Yang unggul, Selain umur Pak. Kan kita nanti masih. oh yang selain unggul ya. Tiri. Bagaimana kalau tetap dari unggul? Tapi terserah Pak. Ini kan bukan dari unggul ya. Iya. Karena ikatan kami itu kan yang dengan unggul. Benar. Kalau Mas Rico mau yang dari sini saja ya nggak apa-apa. Rizal Banyak tapi. Itu dia. Boleh milih lah. Apa unggul atau enggak? Benar. Oh enggak, kan enggak. Tempat Pak Pak. Kalau saya memang ikut Oh, unggul dia sudah milih unggul sudah harus. sudah dikontrak. Iya Pak. Sudah Pak juga. Oh Iya. tidak. Ada berarti cuma Pak itu aja. Karena teman-teman ini ikut gabung unggul Pak. Oh. Iya. Kalau ini anak saya anak probang. Sekali lah malah. Kalau promotor gua ada. Judul Pak Enos. Oh iya bisa lah. Nomor 10 itu punya siapa ya? Yang penahan nomor itu Saya, Pak. Belum kan? Oh, Maulida Pak. dari Bandung Spanner, peran strategi dan masyarakat desa, dinas muda masyarakat sebagai katalisator pemerintah nggak bisa melalui program Smart Kampung. Analisis kebutuhan tenaga kerja di IKN berdasarkan paradigma Green Human Resource Management. Itu ada yang tidak tata kelola. Ternyata ada yang tidak tata kelola. Tapi sebagian besar tata kelola alias governance. Seharusnya tata kelola juga biar kompak. Baik, mari kita lihat punya Pak Rosman. Ya. Padahal itu judulnya kayak goyang. Oke, tema transformasi ekonomi kreatif. Nomor 10 tadi. Network governance dalam transformasi ekonomi kreatif. Judi kasus kolaborasi aktor di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oh, bisa Ini main. Pak Rosman S1 S2-nya dari mana? Administrasi publik. Administrasi publik. Ini termasuk unik ini topik ini. Transformasi ekonomi kreatif. Lalu judulnya Network Governance dalam transformasi ekonomi kreatif. Jadi transformasi ekonomi kreatif itu di dalamnya mengandung konsep network governance. Nah, yang dimaksud transformasi kreatif itu apa? Sudah di situ. Jadi gini, saya mungkin harus cerita dulu Ya, masalah judul yang saya angkat ini. Ini sebetulnya kalau bicara tentang latar belakang mungkin hampir sama dengan punya Pak Rosyanto. Ini berangkat dari sebuah kegelisahan saya sebetulnya di Kutai Kartanegara, di mana kita ketahui bahwa di Kutai Kartanegara itu APBD-nya itu bersumber dari DBH, dari dana bagi hasil Pak. BPH. APBD-nya itu kurang lebih 7 triliun, DBH-nya itu sekitar 6 triliun, PAD-nya itu hanya sekitar 1,9 triliun. Nah, ini menunjukkan bahwa di Kutai Kartanegara ini beberapa
tahun ini belakangan ini mengandalkan pendapatannya dari sektor batubara dan migas. Sementara pendapatan asli daerah seperti pariwisata, pajak, retribusi dan seterusnya itu sangat kecil. Sehingga kemudian pada akhirnya pemerintah daerah melalui sebuah program ekonomi kreatif yang kemudian disebut sebagai sebentar lupa. Sebentar Pak. Ini saya dimarahi Pak Ayu nanti kalau kemungkinan punya Mbak Ayu juga nggak saya kirim ya. Iya. Karena bisa diuji supaya bisa baca. Itu Mbak Ayu gimana? Kalau Pak Rusianto dia sehingga saya sempat baca. Siapa Pak yang ngasih nomornya, kasih tahu Pak Rusianto? Hah? Siapa yang ngasih nomornya? Kasih tahu Pak Prabowo. Sudah saya kirim Pak Ayu. Oke. Astagfirullahaladzim. Ya, teruskan Pak. Ya, jadi saya teruskan Pak. Jadi memang permasalahannya adalah sekarang ini kan di Kutai Kartanegara itu dari dulu pendapatan daerahnya itu bersumber dari dana dari hasil yang lebih besar. Ya, Pertama dari batubara dan tambang dan migas. Ya, ya. Sehingga memang dari dulu di Kutai Kartanegara hanya mengandalkan itu, selalu mengandalkan itu. Ketika DBH hari ini, jadi banyak jadinya. Ya. Ketika DBH hari ini dipangkas dipangkas dari pusat, sehingga nilai DBH yang masuk ke daerah itu juga sedikit. Gitu. Sehingga kemudian di pemerintahan daerah hari ini pusing bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah. Kalau dari data yang ada di dalam masuk itu menunjukkan dari ini adalah data tahun 2016 karena ini adalah RT RW Kalimantan Timur 2016-2036. Dari 9 kota yang ada di Kalimantan Timur, maka Kutai Kartanegara itu menempati kawasan peruntukan pertambangan yang paling besar. Kutai Kartanegara. Yang grup. Ini baru bicara tentang luasan wilayah, bicara tentang tata ruangnya. Nah, karena memang dari dulu Kutai Kartanegara dengan cakupan luas wilayah yang sangat besar itu, dengan disertai dengan 20 kecamatan, terus sekarang ini beberapa kecamatannya katanya akan ikut serta di IKN, di otorita itu sekitar ada 3 atau 4 kecamatan yang akan ikut dengan IKN. Sementara pendapatan daerah itu yang banyak itu justru dari beberapa kecamatan yang akan ikut di IKN. Sudah IKN itu masuk Kutai. Iya, betul. Ya, jadi beberapa kan kecamatan Kutai Kartanegara itu ada sekitar 20 kecamatan. Itu terdiri dari 3 zona. Kalau misalnya kalian bilang itu ada zona hulu, zona tengah, dengan zona pesisir. Nah, yang akan banyak ikut dengan IKN itu berada di zona pesisir. Zona pesisir kecamatan itu ya. Iya, itu seperti Muara Jawa, ya, Andil, Silunca, Muara Jawa. Namanya Muara Jawa Pak. Andi Kecamatan Muara Jawa. Ya, saya kayaknya kesana deh kemarin waktu ke Samarinda tahun lalu. Ada teman SD saya yang tinggal di sana. Jadi teruskan. Belum lagi disertai dengan banyaknya isu-isu pemekaran yang ada di kabupaten. Hari ini kita lagi mengklarifikasi banyaknya ide-ide tentang pemekaran wilayah Kutai Raya. Kutai Raya itu terdiri dari beberapa kecamatan yang juga ada di pesisir, mulai dari Murah Badak, Marakayu, terus Lojanan,
sampai dengan Jujur. Muara Jawa. Kalau Ada kan? itu terjadi pemekaran, maka habislah Kutai Kartanegara itu. Karena kenapa? Karena di wilayah itu tempatnya tidak sama seperti di pesisir. Di wilayah hulu itu pendapatan masyarakatnya dari hasil nelayan. Mungkin instrumen sering Dari melakukan. hasil nelayan. Iya. Iya. Dan Pesisir perkebunan. nelayan. Iya, ini agak terbalik. Bukan maksudnya itu Pak, bukan apa ya? Karena di wilayah pesisir ini dari tambang migas dan batu bara. Penghasilannya. Penghasilannya. Pendapatannya dari Pendapatannya. kos dari Kalau di wilayah tengah itu ada di kabupaten kota. Kota Tenggarong sebagai ibu kota Kutai Kartanegara. Terus kemudian ada Lowokulu. Lowokulu itu juga hari ini 80%-nya daerahnya itu semuanya adalah daerah pertambangan. Gitu. Sehingga kemudian saya berpikir bahwa bukan saya sebetulnya, ini adalah pemerintah daerah. Karena sekarang kan kita tahu bahwa katanya mulai tahun 2025 kemarin sampai dengan 2026 ini tambang itu tidak diberhentikan di Kutai Kartanegara maupun di daerah sekitar IKN, bukan, hanya diketatin, diawasin dan diketatin. Iya, pertambangannya tetap jalan. Perusahaan yang ada hari ini di Kutai Kartanegara itu sekitar ada yang legal. Yang legal itu sekitar ada 30-an perusahaan. Yang ilegal yang tidak bisa kita hitung berapa, jadi banyak. Dan itu banyak. Sehingga kemudian pemerintah hari ini berpikir bahwa Ini pemerintah mana? ya, Pemerintah kabupaten. pemerintah kabupaten daerah berpikir bahwa kalau kita terus mengandalkan pendapatan daerah itu dari sektor ekstraktif, migas dan batu bara bersumber dari kekayaan alam, maka suatu saat daerah akan kolap. Sehingga kemudian berpikir untuk meminimalisasi terjadinya proses transformasi pendapatan asli daerah dari sektor migas dan batu bara menuju ekonomi kreatif. Maka dibentuklah sebuah kebijakan tentang bagaimana daerah menciptakan peluang-peluang usaha dari sektor UKM. Sudah ada kebijakan. Sudah ada. Dan itu hampir dilakukan di 20 kecamatan hari ini. Tetapi yang menjadi pilot proyeknya ada di Kota Tenggarong. Sehingga di destinasi-destinasi di Kutai Kartanegara, khususnya di Kota Tenggarong itu di pinggir sungai itu semuanya sudah mulai diperbaiki. Kan di Kutai Kartanegara itu Bro, kita kan itu berada di wilayah Sungai Mahakam. Nah, ada beberapa masih sungai-sungai itu di pinggirannya itu masih ada rumah-rumah masyarakat. Padahal menurut peraturan tata ruang ini kan nggak boleh lagi. Daerah das Iya, daerah das itu. Nah, pemerintah daerah kabupaten itu mulai menginisiasi ini bahwa tahun 2026, 2027 sampai dengan 2028 ini semuanya sudah tidak ada lagi. Nah, salah satu hal yang diupayakan adalah nanti ketika itu tidak ada, maka akan dibuat teman-teman kota. Ketika dibuat teman-teman kota, maka di situ nanti akan lahir peluang-peluang usaha. Kebudayaan. Maka, ya, pariwisata itu pasti. Ya, karena ekonomi kreatif itu kan bahasa yang luas Pak, bukan hanya bentuk dalam UKM, tapi di situ juga masuk pariwisatanya, terus kemudian UKM-nya. Iya. Ya. Produk lokal. Jadi menurut Pak Rusman, transformasi ekonomi kreatif ini sedang terjadi atau masih akan terjadi? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Itu disertasi. Bagaimana Bapak mendeteksi bahwa itu sudah terjadi? Atau mungkin tepatnya sudah dan sedang terjadi? Ya, proses. Ya, proses transformasi ekonomi kreatif itu sedang terjadi. Objek-objek. Ya, apakah sudah ada data di sini terjadinya transformasi? Ya, saya di sini memang belum memasukkan tentang data-data tentang transformasi terjadinya ekonomi kreatif itu.
Karena saya bicara tentang fenomenologinya di awal pembukaan pendahuluannya itu. Benar-benar. Fenomena apa fenomenologi? Fenomenologi. Apa itu fenomenologi? Ya tentang kasuistik yang terjadi. Bukan. Fenomenologi itu adalah pendekatan. Pendekatan Itu fenomena. Oh, Itu fenomena. yang dimaksud itu fenomena, dan itu yang kami tanyakan kepada Pak Contoh, sama tanyakan kepada Bu Ayu. Sebenarnya pasti para studi gitu, bentuknya punya apa? Pak Contoh ini transformasi kebijakan. Ternyata kebijakannya nggak ada, jadi kan nggak terjadi transformasi. Nah makanya saya tanya, apakah memang benar telah terjadi transformasi ekonomi kreatif? Ada datanya nggak? Kalau misalkan di sini belum ada, bisa nggak Pak Rusman menggambarkan apa wujud atau bentuk dari transformasi ekonomi kreatif? Ya, terjadinya transformasi EKRA, singkatannya EKRA, ekonomi kreatif, itu hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara itu sudah dibentuk sebuah komunitasnya, komunitas yang khusus mengurusi tentang perkembangan ekonomi kreatif. Jadi ada sebuah lembaga tersendiri yang dibentuk oleh pemerintah daerah di bawah dinas pariwisata, terus kemudian perdagangan dan koperasi. Mereka itu kerjasama beberapa dinas-dinas yang ada, terus kemudian lintas komunitas juga di situ yang ada di dalamnya, kerjasama di setiap kecamatan itu sudah mulai dibutuhkan. Tetapi yang memang menjadi pilot proyeknya itu ada di Kota Tenggarong, karena ini kan baru dimulai itu sekitar 2 tahun yang lalu. Begini Pak, itu belum tentu telah terjadi transformasi ekonomi kreatif. Itu baru dimulainya transformasi itu, tapi belum terjadi Pak. Gini, saya punya mahasiswa bimbingan S1, insya Allah Februari ini akan maju ujian. Dia meneliti tentang transformasi struktural akibat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang. Dia menggunakan data tren mulai tahun 2010 sampai tahun 2025. Jadi data tren 15 tahun. Selama 15 tahun itu dia himpun data dari Biro Pusat Statistik setempat tentang anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur transportasi dan sebagainya. Nah, di situ dia kemudian bertanya, apakah telah terjadi transformasi struktural di masyarakat Jombang? Karena secara teoritis, jika sebuah kawasan hutan diubah menjadi IKN, maka masyarakat akan bertransformasi dari masyarakat dengan basis penghasilan utama hutan atau kebun menjadi industri pariwisata. Itu terjadi transformasi struktural di bidang ekonomi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industrial. Nah itu kan, dan dia menunjukkan datanya. Dulu sekitar tahun 2010 itu belum ada jalan tol yang dari Mojokerto sampai Ngawi. Belum ada. Belum jadi. Baru zaman Pak Jokowi edisi pertama itu terjadi. Tapi pembangunan prasarana itu kan bukan hanya jalan tol itu. Sebelumnya telah terjadi pembangunan jalan. Nah, dia bertanya apakah ini nggak berdampak pada perubahan transformasi struktural masyarakat? Ya. Ternyata jumlah petani menurun drastis sejak pembangunan itu. Ini bukti transformasi struktural. Jumlah petaninya dari petani menjadi pekerja pariwisata. Dari petani menjadi buruh Indomaret, buruh Alfamaret, buruh pabrik.
Jadi dari tradisional menjadi industri modern. Dari tradisional menjadi pedagang, dari petani menjadi UKM, dan seterusnya. Itu transformasi struktural. Nah, dia menunjukkan itu. Dan berdasarkan konsep, memang itulah disebut transformasi struktural. Jadi menurut definisi apa transformasi struktural itu terwujud jika masyarakat berubah penghasilannya, tentu saja awalnya bukan berubah penghasilan, tapi berubah mata pencahariannya dari petani menjadi itu transformasi struktural. Nah, itu yang sebenarnya tadi saya tanya. Kalau memang benar telah terjadi transformasi ekonomi, maka masyarakat di kecamatan-kecamatan, di 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kertanegara ini telah berubah mata pencahariannya dari nelayan menjadi UMKM, dari pekerja tambang menjadi pekerja pariwisata dan misalnya. Nah, apakah Bapak punya data tentang itu? Data apa namanya? Ini populasi berdasarkan mata pencaharian. Kamu kan ketemu dosennya dari itu dosennya untuk Kutai Kartanegara itu dari 22 kecamatan itu kan dibagi dalam 3 kami zona. kan ketemu dosen. Ada judulnya Zona tengah ini berada di wilayah Cukup bukan. Kabupaten Kota, Tenggara, Bengkulu, Jangan, yang lama deh saya juga terus yang kemudian lama. Tenggara seberang, terus kemudian di wilayah pesisir dekat dengan laut, terus kemudian di zona hulu dekat dengan Sungai Mahakam. Nah, kondisi geografis di antara 3 zona tadi, 20 kecamatan ini berbeda, Pak. Berbeda. Kalau misalnya kita ke wilayah hulu, itu praktis tidak ada aktivitas tambang. Kenapa? Karena masyarakat di sana tuh bahkan ada yang hidup di atas sungai Mahakam. Di beberapa tempat ya, beberapa titik. Apa saja Pak? Soalnya dosennya Kukar, 3 zona. Kukar hulu, Ya, hulu, tengah tengah, pesisir. Tengah pesisir. Iya, Iya. ya tengah pesisir. hilir ada. Gini ya, Pesisir. ya Bisa menghubungi tentu dengan jumlah kecamatannya, ya. dengan sejumlah karakternya. Oke. Oke, terus. Ya, Tengah. dengan perbedaan letak geografis dan juga karakter dari setiap zona ini tadi, tentu berubah juga, berbeda juga tentang aktivitas masyarakatnya, khususnya mengenai pencarian. Masyarakatnya misalnya di wilayah dulu, masyarakatnya itu adalah masyarakat bertani, berburu, dan juga ada bagiannya. Terus kalau di wilayah Tengah ini adalah wilayah perkotaan. Garong, Tenggarong itu kan aktivitasnya lebih banyak itu ASN, aparatur sipil negara, PNS, ASN, ya, terus kemudian pengusaha, Saya ngambil tadi. terus kemudian di sana. Terus kemudian di pesisir itu ini kan dekat dengan wilayah Balikpapan, Pak, kota Balikpapan. Kota Balikpapan ini kan sebuah kota yang sangat besar dan sangat ramai sekali karena di situ ada bandara udara dan di situ juga ada pelabuhan Limo. Jadi hampir semua aktivitas kegiatan masyarakat berdekatan dengan aktivitas kota Balikpapan ini di kecamatan itu. Nah, di daerah itu, di daerah pesisir ini, ya memang sangat luas. Di situ dihuni beberapa kecamatan, misalnya kecamatan Samboja Barat, terus kemudian ada Muara Jawa, Ambil. Nah, di daerah-daerah inilah penghasil migas dan batu bara. Yang baru sudah. Ya, tidak semuanya juga dari situ, karena di daerah tengah beberapa tempat juga Ada juga. yang penghasilan dari batu bara Ribet. Barang kayak itu. ya. Mau tukar itu. Dari karakter zona yang berbeda ini, Pak, tentu kita harus melakukan Nomor master kerajaan, bicara tentang
yang Sekarang tadi sudah sampaikan sebagai ada data tuh ya mengisyaratkan bahwa masyarakat yang pertamanya berkebun atau dan sebagainya terus kemudian beralih menjadi pekerjaan yang berbeda. Misalnya hari ini di daerah tengah misalnya di daerah tengah pekerjaan batu bara misalnya mereka banyak kerja di batu bara terus kemudian beralih ke ekonomi kreatif. Ya Ada datanya. ya hari ini kalau yang itu saya belum bisa Pak. Oke, sampai di situ dulu. Oke, sebelum ke Pak Pran. Jadi kalau tadi cerita backgroundnya adalah ekstraktif, maka dari hulu, tengah, pesisir itu mana yang paling luas? Ekstraktif. Yang paling luas itu tengah dan pesisir. Ya kalau itu batasnya Itu belum sehingga lebih kan bahwa dengan saya begini, saya membayangkan tadi itu seperti pola pikirnya yang dijelaskan oleh Pak Arab Saudi itu sudah memikirkan bahwa minyak itu akan habis, sehingga kemudian pertanyaan Pak Pran tadi ada nggak transformasi ekonomi kreatif itu di Arab Saudi, ya kan? Maka di sana dibuka pariwisata macam-macam yang dulu mungkin orang bekerja sekarang di sektor pariwisata macam-macam itu. Nah, oleh karena itu kalau kembali pada ini, kalau memang backgroundnya ekstraktif, cari aja yang daerah salah satu atau salah dua di situ, yang betul-betul memang backgroundnya kreatif, tujuannya adalah untuk untuk mengantisipasi bahwa yang ekstraktif akan habis, gitu kan, sehingga perlu ada transformasi. Nah, yang dijelaskan tadi baru dua, yang ada satu kebijakannya ada, yang kedua adalah lembaganya ada, ya. Tapi indikator ekonomi belum ada, itu loh maksudnya, gitu. Itu kan sesuatu yang baru mulai ya sedang. Itu kan berarti belum ada transformasinya. Transformasi itu kan perubahan. Apa yang dimaksud atau begini? Apa yang Pak Rusman maksud sebagai transformasi ekonomi kreatif? Itu apa sih maksud? Ya, Pak. Ya. Itu kan perubahan dari suatu perubahan masyarakat atau perubahan mata pencaharian utama masyarakat dari sektor tradisional menjadi sektor ekonomi kreatif. Itulah transformasi. Ya, bisa juga tapi tentu harus ada rujukannya. Transformasi ekonomi kreatif adalah perubahan perilaku komunitas ekonomi kreatif dari ekonomi kreatif kerajinan dan kuliner menjadi ekonomi kreatif wisata misalnya. Jadi transformasinya di dalam ekonomi kreatif, bukan dari tradisional ke modern misalkan, tapi sesama ekonomi kreatif. Dan itu pernah terjadi. Balung sedang mengalaminya balung tutul ya Mas? Balung tutul. Ya, balung tutul itu Balung tutul nama desa. Balung tutul adalah sebuah desa yang ditopang oleh dua sektor. Sebagian oleh sektor ekonomi tradisional pertanian. Sebagian lagi ditopang oleh sektor ekonomi kreatif. Kalau teman-teman melihat tasbih dan sebagainya jenisnya itu, nah itu kemungkinan produksi satu. Dan itu sudah lama, kira-kira 20 tahun yang lalu itu berkembang. Tapi sekarang itu mengalami transformasi, masih sama-sama ekonomi kreatif, tapi dari tasbih menjadi kuliner, misalnya itu kan transformasi di dalam ekonomi kreatif. Tapi ada juga transformasi dari tradisional menjadi ekonomi kreatif. Nah, ini yang juga perlu kejelasan. Dan itu berkaitan dengan tadi dituangkan oleh Pak Rusman, juga digarisbawahi oleh Pak Bayu.
transformasi ekonomi kreatif atau transformasi ekonomi di masyarakat ini pasti berbeda. Kalau yang di pesisir karena basisnya dulu ekstraktif, tambang dan migas, sekarang menjadi entah itu apa. Tapi kalau hulu itu perubahannya berbeda lagi dari apa tadi hulu tengah. Hulu pekerjaan utama masyarakatnya apa? petani, Kebun dan nelayan. Biasanya nelayan kan di pesisir ya. Yang ini enggak. Ini misalkan itu. Nah, ini Mas. Justru di sini perbedaan karakter asal ini itu akan menjadi temuan yang sangat menarik. Ya, kalau begitu komparasi. Iya, hulu itu bertransformasi menjadi masyarakat macam apa? Yang tengah bertransformasi dari apa menjadi apa? Yang pesisir bertransformasi dari sudah disebut dari ekstraktif menjadi ekstrak. Itu kan menarik itu. Silakan cari data penelitian terdahulu tentang masyarakat sini. Itu akan temuannya luar biasa nanti. Tapi sebentar seperti itu. Ini kalau bicara transformasi secara umum. Tapi kalau dikaitkan background dari ekstraktif, yang benar kan satu sih. Ya, Pak. Hanya pesisir pertamanya. Yang tengah ada ekstraktif. Ada. Yang hulu yang enggak ada. Hulu yang nggak ada. Nah, jadi kalau memang backgroundnya sama-sama ekstraktif gitu, arahnya ke arah mana? Dua itu. Tapi kalau backgroundnya bukan semata-mata ekstraktif, tapi memang transformasi secara umum bisa membandingkan ketiga-tiganya. Mungkin juga ini ada ekstraktifnya, tapi terhambat karena basisnya, karena itu kan tadi kebijakannya berlaku seluruh kabupaten dan struktur dibentuk per kecamatan itu kan juga ada di Saya juga masih Iya, di semua kecamatan regulasinya kan Iya, semua. kalau Jadi di UTKP Saudara itu sekarang ada sebuah kebijakan yang baru bahwa di setiap kecamatan itu lagi didorong untuk membuat destinasi wisata. Jadi setiap tempat-tempat itu di desa-desa bahkan itu sudah dibuat untuk destinasi wisata itu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yang khususnya pendapatan desa dulu lah, baru bicara pendapatan Terakhir daerah. Jadi kalau kita datang ke wilayah khusus misalnya, karena memang di hulu itu tingkat pendapatannya dibandingkan dengan wilayah tengah dengan pasir itu memang kecil. Karena mereka hanya mengandalkan dari sungai Mahakam, petani dan kebun, dan ada beberapa tempat desa di hulu itu justru tinggal di atas sungai Mahakam. Nah kalau tinggal di sungai Mahakam ini kan praktis pencariannya itu sangat sedikit. Kalau air misalnya turun atau sebagainya kan nggak ada gitu. Nah dari situ dilihat bahwa sebetulnya antara hulu dan tengah pesisir ya secara geografis dan secara apapun berbeda. Justru karena itu saya tantang sampai untuk menunjukkannya kepada dunia. Kalau pesisir kebijakannya harus ini, birokrat yang ditempatkan di sana harus pengalaman ini. Kalau di tengah maka harus begitu organisasinya. Kalau hulu maka harus Pak Pandu yang dikirim ke sana. Pak Pandu sudah berhasil mengubah sebuah desa menjadi desa wisata yang jempolan. Apa jadinya Mas? yang Pancasila. Di daerah pantai atau Jemberan itu? Sentul itu. Ada sebuah kisah di Jogja. Satu kampung dulu itu daerah pertanian murni, satu kampung ini. Kemudian entah siapa yang memulai, kampung itu sekarang nggak ada tanaman padi sama sekali. Semua tanaman padi diganti kembang. Karena lebih menghasilkan mungkin. Bayang nggak? Jadi bisa saja itu transformasinya seperti itu. Tinggal pemerintah Kemudian di Pujon Selatan, Malang, itu daerah pertanian, tetap menjadi daerah pertanian, tapi penghasilan utamanya bukan dari hasil pertanian itu, tapi dari wisata.
Wisata apa? Wisata kuliner, makanya di sawah situ diberi pondok, misalkan seperti itu. Jadi yang di hulu nanti transformasinya akan berbeda, tapi tetap saja terjadi perubahan mindset, terjadi perubahan minat, terjadi perubahan mata pencaharian dari pertanian murni menjadi macam-macam. Nah, apa peran birokrasi, apa peran kebijakan itu yang nanti dianalisis. Asal ada indikator. Nah, jadi ininya berbeda nanti pasti. Transformasi ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Nanti kalau ekonomi kreatifnya saya nggak tahu ya, karena sudah punya data. Tapi yang pasti sudah terjadi itu transformasi ekonomi. Nggak apa-apa sama itu transformasi ekonomi kreatif, tapi dengan definisi yang Yang penting yang sudah terjadi. Baru kemudian kalau sudah terjadi, mau dilihat apanya nih? Gitu kan? Kebijakannya, koordinasinya, gitu kira-kira. Ya. Ini saya senang dengan tema ini. Terserah apakah mau terus transformasi ekonomi kreatif atau lebih karena itu lebih mengerucut atau transformasi ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Pakai istilah transformasi ekonomi masyarakat lebih lebih longgar. Nah, jadi pasti kita kreatif karena mikro asumsinya. Ya, ada yang bertransformasi menjadi ekonomi kreatif, ada yang bertransformasi saja ekonomi yang lain. Nanti itu yang dipetakan dan nanti akan ada pertanyaan. Mengapa ya kok yang dulu kok begitu? Tapi Pak, saya mengingatkan, ini untuk semua. Itu pentingnya deklarasi awal. Karena di Pak Pranto nanti transformasinya itu beda di hulu, di tengah, sama pesisir. Dulu masyarakatnya kerjanya ini sama ini. Itu kalau tidak dilihat ini disertasi AM atau administrasi publik khususnya kebijakan seperti itu, orang akan melihat ini sosiologi ekonomi. Iya kan? Iya kan? Oleh karena itu langkahnya Pak Usman, temukan dulu indikator tadi yang diminta oleh Pak Pran tadi, baru tentukan yang menarik dilihat apanya. Itu untuk menentukan bidang administrasi publiknya. Kalau Pak Usman tidak menekankan ini, cerita kayak gini, nanti pertanyaannya ini mana AM-nya, mana administrasi publiknya. Jangan-jangan ini kajian sosiologi ekonomi. Itu kira-kira. Pak Usman dan teman-teman. Iya. Pak Usman kebijakannya sama kan? Ya. Syarat untuk menjadi pegawai sama kan? PNS menjadi ASN. Syarat untuk menjadi camat di Kecamatan Hulu, Kecamatan Tengah, Kecamatan Pesisir sama kan? Syarat untuk menjadi kepala atau ketua tim penggerak transformasi ekonomi kreatif di masing-masing syaratnya sama kan? Misalkan harus ASN, pangkatnya harus 3B misalkan, sama kan? Ya, hasilnya kan sama enggak? Hasilnya berbeda, tentu karena karakter-karakter ini. Komparatif yang bagus, salah satu komponennya adalah ada faktor yang sama, tapi prosesnya berbeda atau yang berbeda. Asal SDM-nya, ya, kebijakannya sama, struktur birokrasinya sama, syarat pelakunya sama, tapi menghasilkan hasil yang berbeda. Bentuknya nanti yang di pesisir itu akan berbeda. Mengapa? Yang tengah berbeda. Itu yang saya cari jawabannya. Dan itu akan menjadi disertasi jempolan. Itu mengajari dunia kalau mau melakukan mendorong terjadinya transformasi ekonomi masyarakat kalian, maka kalian harus jeli memahami karakter-karakter. Misalkan sampai itu belum melangkah lebih jauh ya, Pak Rusyanto sama Bu Ayu,
yang kami tunggu tadi cerita gitu, cerita empirik tadi, sehingga kemudian bisa mengarahkan ke arah mana. Oleh karena itu nanti kalau balik segera dicari itu data. Tadi kan Pak Osman baru bilang sudah ada ini, ada kebijakannya gitu. Nah kan sudah ada kebijakannya, sudah ada ininya gitu. Tapi satu data tentang transformasi ekonomi yang belum. Gak apa-apa, itu diseluruhkan. Nah baru setelah itu ketemu, kira-kira apa yang nanti dikemas? Pertanyaan bagus tadi itu mengarahkan ke komparasi, kebijakannya sama, birokrasinya sama, gitu kan? Tapi kok nanti hasilnya berbeda kalau ada data kayak begitu? Pasti beda. Iya, menunjukkan kan gitu, menarik. Sangat kuat dugaan saya, nanti akan muncul desa-desa wisata baik di hulu, di tengah, di dan saya yakin nanti kita bisa buktikan ke sana bersama-sama atas undangan Bupati Rusman. Nanti undang saya. Profesor. Karena Pak Rusman kan apa gubernur. Amin. Sangat kuat dugaan saya bahwa meskipun ada desa wisata di lokasi-lokasi ini, Kalau misalnya karakter desa wisatanya akan beda. ada kegiatan. Karena padahal kebijakannya sama, struktur birokrasinya sama, SDM birokrasinya sama, tapi karena karakter masyarakatnya berbeda, tentu akan menghasilkan apa yang berbeda. Wah, teori local wisdom masuk, teori pengaruh faktor lingkungan atau juga ekologi administrasi itu akan keren. Saya senang bahwa teman-teman temanya bervariasi dan wah, pokoknya saya senang. Menarik, Pak. Ini bahwa belum terarah ya. Biasanya Pak Lutfi malah enakan Itu ya Pak Lutfi ya. Ya. Tugasnya kami data apa namanya teman-teman kondisi demografis itu sangat penting untuk riset apapun ilmu sepanjang ilmu sosial ya. Kondisi demografis itu sangat penting. Tingkat pendidikan rata-rata masyarakatnya, mata pencaharian masyarakatnya, kondisi kesehatannya dan bagaimana demografi Kompos efektif. Oh ya, di agama dan sebagainya sangat penting. Efektif. Nanti akan mau saya itu mewarnai karakter pariwisata. Sama ini etniknya dari dulu tengah pesisir itu berbeda. Itu kalau bicara etnik dan budaya itu ada Budaya. Beda panjang. Wah, kayaknya jadi beberapa artikel nih ya. Disertasinya 400. Kalau bisa 1000. Kalau di 1000 cerita sedikit aja, misalnya di wilayah Hulu itu dihuni oleh orang Kutai, Ya. asli, ya, karena memang Kutai ini sebetulnya banyak variannya, banyak variannya juga walaupun penyebutannya hanya satu nama saja Kutai, tapi dari segi dialek itu beda-beda. Kalau di kecamatan ini, misalnya kecamatan Kota Bangun beda gitu ya, nanti naik ke atas sedikit orang Kutai beda lagi dialeknya, padahal itu adalah sama suku dengan suku Kutai. Nah, suku Kutai itu didampingi oleh suku Dayak. Suku Dayak, nah suku Dayak ini variannya banyak lagi, banyak sekali dan agamanya juga beda. Tapi dari sejarah itu menunjukkan bahwa Dayak itu juga bagian dari Dayak yang kemudian mereka menyebutnya sebagai Halok gitu. Pak Rusman, ketika saya masih S1 di sini, ada apa namanya satu mata kuliah sekarang masih diajarkan namanya ilmu perbandingan administrasi. Sumber dari ilmu perbandingan administrasi ini adalah ekologi administrasi. Teori dasar dari ekologi administrasi itu adalah bahwa administrasi dan karena itu birokrasi tidak pernah berproses di ruang hampa. Dia berproses dalam lingkungan. Lingkungan yang berbeda akan memberikan corak perilaku administrasi dan perilaku birokrasi yang berbeda.
Dari Peters Ya, dari Peters ya. 19 Ray Peters. Kemudian ada buku yang sangat terkenal, namanya Fred W. Riggs, Teori Masyarakat Prismatik. Sangat terkenal itu buku itu. Kemudian kanan, tapi yang ini ekonomi kata Dr. Banyak sekali apa namanya cukup banyak buku waktu itu yang pendek kata mengatakan bahwa perilaku administrasi dan perilaku demokrasi itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan politik, lingkungan budaya, lingkungan alam. Ya, silakan nanti dieksplorasi. Tapi data itu sangat penting dari awal. yang ditanyakan pada Pak Lucianto sama Bayu ini data awal. Awal itu sangat penting. Nanti akan menentukan nanti apa namanya. Pak Bayu masih punya di Gagatas. Apa? Gagatas. Bukunya sudah artikel, saya fotokopi. Enggak, itu dapat buku. Iya, saya. Tapi saya kutip dan saya apa namanya? Saya buat peta itu. Birokrasi di tengah itu kemudian dikondisikan satu kondisi sosial budaya sama politik. Perilaku birokrasi itu BPK 84. Mungkin sudah diterbitkan ulang lagi, tapi yang saya rujuk 1984. Itu teman-teman jam berapa sekarang? Setengah 3. Mungkin tidak. Ya. Bagaimana Pak Rusman? Mantap. Mantap pasti. Langsung nggak pernah. Tinggal Pak Rusato memfasilitasi saja. Ya, Pak. Oh iya, Pak. Oh iya. Oh iya. Jadi yang lain termasuk apa Bumer termasuk apa data awal itu jadi kunci. Iya Pak. Ya. Sehingga punya alasan kenapa membahas itu. Saya tadi pagi Mbak Mel membuka file nomor file tab 1 Mbak Mel, kemudian saya cari kata political will. Ternyata kalau nggak salah ada 18 di tab 1. Jumlah kata-kata itu. Jumlah kata atau frasa political will ada 18 di tab ini kita bagian terbesar dari political will kata itu ada di rumusan masalah, rumusan tujuan dan manfaat. Jadi tidak menjadi argumentasi mengapa political will diambil sebenarnya. Kira itu sudah mau Itu kalau nggak salah saya lupa muncul pertama kali di halaman berapa. Tapi setelah saya baca, saya bingung. Jadi mengapa kok political will tiba-tiba menjadi aneh? Jadi itu klaim sepihak Mbak Mel entah berdasarkan apa. Mungkin berdasarkan ngobrol dengan dosen tertentu di sana, mungkin ngobrol dengan teman-teman atau baca lalu oh berarti karena political will. Ya, tidak ada hal yang tidak terpengaruh oleh political will memang. Terutama yang berkaitan dengan urusan publik itu pasti berkaitan dengan political will penguasa, baik penguasa tertinggi maupun yang menengah maupun yang bawah. Tapi kan harus ada penjelasan mengapa kok tiba-tiba political will itu. Kemudian bagian bawah ada dari kompleksitas apa segala macam itu. Jadi teman-teman mesti disiplin ya. Terutama yang kuantitatif itu harus disiplin. Yang terutama lo ya, yang kuantitatif harus disiplin. Tapi meskipun kualitatif lebih longgar. Disiplin apa? Disiplin istilahan dan sebagainya. Disiplin metodologis juga. Konsistensi juga. Istilahnya gini, kalau Pak Pram pakai istilah disiplin, kalau saya pakai tertib. Tertib logika, tertib metodologi, tertib teori, tertib. Tapi esensinya sama. Nggak bisa kita ngeklaim sesuatu itu sebagai faktor bagi sesuatu yang lain tanpa dukungan teori sama sekali.
Jadi kalau Bukan data. ya, Bukan data. Sisa. izin Prof. Ya. Jadi yang kenapa ya mungkin kurangnya tadi situ saya tidak menjelaskan secara detail terkait political will, tapi sebenarnya itu berangkat dari teorinya Breckenkoff yang saya ambil. Di situ disampaikan bahwa kegagalan sebuah kebijakan, keseriusan pemerintah dalam implementasi kebijakan itu tidak hanya dilihat dari bagaimana kebijakan itu dibuat, tapi bagaimana kebijakan itu juga diimplementasikan. Nah, saya menangkap kasus di Kukar ini kebijakannya udah sangat banyak dan sangat rinci mengatur tentang pembentukan bank sampah. Tapi kok waktu di lapangan kayak nggak ada geliat yang terlihat secara serius dari pemerintah untuk mempush setiap desa membentuk bank sampah. Seperti itu. Makanya saya kaitkan dengan berarti ini masalah di political will kalau berkaca dari teori ini seperti itu. Nah, dari hati. Nanti saya tambahkan. Kalau ada kebijakan Iya. yang mengenai detail, itu kan sudah geliat pemerintah. Kalau tidak ada di bawah, jangan-jangan yang tidak bergeliat itu masyarakatnya biasanya. Seperti ini, karena kebetulan juga saya pelaku bank sampah, dan saya melihat proses pembentukan bank sampah kami itu memang dari pemerintah kabupaten pun tidak ada mungkin sih cerita dulu kayak Pak Rusman. Jadi kasus yang saya alami, kenapa saya terlibat di pembentukan bank sampah di desa kami, desa Sebuntal, masuk dalam kecamatan Marangkayu, itu tidak memiliki fasilitas pembuangan sampah. Padahal desa ini usianya sudah sekitar 50 tahun. Nah, tadi karena faktor kondisi demografi Kukar yang tersebar, jadi yang disampaikan Pak Rusman tadi memang Kukar itu luas sekali wilayahnya dan mengelilingi kota Samarinda sampai menyentuh hampir ke Balikpapan. Nah, untuk desa kecamatan Marangkayu itu dipisahkan oleh Samarinda dengan ibu kota kabupaten. Jadi ada Tenggaro, ada Samarinda, dan ada kecamatan. Jadi akses untuk membuang sampah nggak mungkin kita ke kabupaten, jadi nggak punya sama sekali TPA, TPS untuk membuang sampah. Kemudian muncul program pemerintah kabupaten sampai serinci menyebutkan bahwa tiap desa harus ada satu bank sampah, tapi faktanya tidak terrealisasi. Dan tidak pernah ada usaha sampai ke tingkat desa yang mempush untuk ini pemerintah desa ayo bikin. Kalau enggak ada sanksinya, enggak ada. Jadi kebijakan tidak dilandasi dengan sanksi. Sehingga saya bilang ini serius nggak sih bikin kebijakan, dan pembentukan bank sampah di Kecamatan Marangkayu khususnya di Desa Sebuntal itu inisiatif dari saya. Jadi bukan dari pemerintah. Walaupun kebijakan itu ada karena ada geliat untuk mengusahakan pembentukan bank sampah. Itu yang disebut sebagai political will. Yang saya sebutkan, ya maksudnya political will yang saya mau sorotin di sini keseriusan dalam menerapkan kebijakan yang sudah dibuat. Ada kebijakan sangat rinci, bahkan di tahun 2026 itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Tiap wilayah pendidikan, sekolah-sekolah ini harus ada bank sampah, ada edukasi dalam kurikulumnya tentang recycle 3R tadi. Tapi untuk membentukkan bank sampah sendiri tidak ada keseriusan untuk pelaksanaannya. Jadi kalau dari masyarakat yang saya alami, masyarakat sangat antusias untuk keberadaan bank sampah, sangat antusias. Bahkan sampai sekarang mereka menanyakan kapan bank sampah itu ada lagi, kan kondisi bank sampah kami lagi mati suri, Pak. Peraturannya sudah ada. Peraturannya ada, kebijakannya sangat banyak. Punya teknis sudah ada. Gimana, Pak? Petunjuk teknis untuk membuat ada. Bahkan keberadaan bank sampah itu diatur secara detail, mendapatkan pinjaman dana dan lain sebagainya, tapi edukasinya dari pemerintah tidak ada. Jumlah bank sampah sejauh ini ada datanya? Ada. Seperti ini. Jadi kalau dihitung dari rasio jumlah desa dan kelurahan, harusnya jumlah bank sampah di Kukar itu lebih dari 200. Iya. 237 kalau berdasarkan jumlah desa dan kelurahan. Belum lagi himbauan terbaru tidak hanya di tiap desa ada bank sampah, tapi juga di setiap OPD harus ada bank sampah, dan di setiap lingkungan pendidikan harus ada bank sampah.
Jadi sangat jumlahnya harusnya banyak sekali. Faktanya hanya ada 58 bank sampah dan 50% di antaranya dalam kondisi masih sulit. Seperti itu. Jadi targetnya ini kalau dilihat kebijakannya wow banget, targetnya kok jauh kalau saya lihat, dan saya sebagai masyarakat di sana memang tidak merasakan ada keseriusan pemerintah dalam bentuk action yang bukan hanya kebijakan normatif seperti itu, tapi gimana nih kebijakan yang sudah dibuat, mana aksi di lapangan untuk pemerintah mengurus pembentukan? Sudah dianalisis dalam kebijakan itu peran pemerintah apa? Peran pemerintah tadi pertama membentuk, jadi pemerintah yang harusnya membentuk bank sampah tadi. Karena keberadaan bank sampah itu kan kalau menurut aturan itu kan sebagian besar ada di bawah BUMDes seperti itu. Tapi tidak berjalan. Ada di bawah BUMDes. Ya, Sudah ditanya BUMDes, kenapa enggak? Seharusnya. Yang saya tanyakan ke BUMDes Marangkayu ya memang karena tidak ada instruksi dari atas, tidak ada juga pemerintah desa pun tidak merasa ada perintah dari atas, walaupun kebijakan ada tapi karena tidak ada tekanan, tidak ada sanksi, mereka ya anggap kok nggak apa-apa, nggak dibentuk juga tidak ada masalah. Tidak dipahami itu. Jadi dalam perspektif Mel, kebijakan itu harus dorong dengan tindakan real pemerintah. Iya. Lah masyarakatnya suruh ngapain? Masyarakatnya kan nanti terlibat dalam proses menyetor sampah, kemudian menjadi bagian dalam keanggotaan pelaksanaan. Kira-kira seperti MBG lah, karena Pak Presiden ingin rakyatnya bergizi makanannya, maka dibuatlah program MBG itu, dibentuklah SPPG, kemudian pegawainya digaji sampai 2.700.000, sementara guru masih 300.000 gitu. Itu maksudnya. Itu political will ya? Bukan seperti itu Pak. Jadi menurut saya penafsiran kebijakan itu hanya di atas kertas, tapi mana action untuk bisa membentuk benar-benar. Apakah benar itu konsepnya adalah political will? Itu masalah. Dari teori yang saya baca seperti itu, bahwa political will itu tidak hanya pemerintah berhenti dalam membuat kebijakan, tapi mengimplementasi kebijakan itu adalah bagian dari political will. Seperti itu. Itu yang saya baca. Maaf. Mengimplementasi itu apa enggak? Melaksanakan. Yang melaksanakannya apakah harus pejabat pemerintah atau bisa oleh masyarakat? Katanya didorong BUMDesa. Ya, kalau dilihat dari kebijakannya yang saya pahami, motornya ini adalah pemerintah. Karena ini programnya dalam artian mereka yang membentuk bank sampah ini dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tadi dalam bentuk menjadi nasabah, gitu. Kemudian sudah terus kalau memang yakin itu. Cek dulu ya, pastikan apa peran yang harusnya. siap. Peran yang harusnya itu Job desknya. Iya. obligation rule. Iya, siap. Itu peran yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah. Tapi cerita Bumel tadi harus dituangkan. Iya, Dengan data-data itu. Siap, Romantis. yang memang belum ada. Yang Iya. nah, itu maksudnya. Siap, iya. Jadi saya Itu yang sama tadi. Oh, bahwa itu harus kira-kira seperti itu. Sebenarnya harus Pak Rudianto juga harus menemukan untuk konteks ketahanan pangan tadi ya seperti itu. Siap. Kalau itu jelas, bisa melangkah berikutnya. Iya. Siap. Teman-teman, pesan sangat penting ya. Di dunia akademik semua orang setara. Tapi semua orang juga harus berpijak pada dataran yang sama. Dataran yang sama itu adalah data yang terbukti atau yang bisa dipercaya dan dukungan referensi atau teori yang memang layak diaju. Jadi itu kredibel. Makanya saya tadi mengatakan, nah itu klaim sepihak, datanya nggak ada apa-apanya.
Karena kalau Pak Rusman tadi itu, ya itu klaimnya Pak Rusman itu. Kalau tidak dilandasi oleh data yang cukup, maka itu klaim sepihak namanya. Nah, dari mana kita akan mendapatkan data itu? Bisa bermacam-macam. Bisa memakai data sekunder yang ada di BPS atau di laporan-laporan aparat pemerintah atau lembaga pemerintah dengan aparat. Kemudian bisa juga dari hasil observasi pendahuluan atau FGD, kita bisa mengadakan FGD atau, nah ini data yang jarang sekali dipakai oleh mahasiswa. Hampir tiap bulan ada rapat dengan pendapat antara DPR dengan Berapa? itu hasilnya, hasil rapat dengan pendapat itu bisa dikutip. Nah, itu loh Pak. Itu bisa dikutip. Itu kan FGD, semacam FGD. Itu bisa dikutip. Itu pendapat banyak orang. Media online juga bisa. Ya, Media online. ya tergantung. Media online-nya yang mana. Bisa dipercaya. Jangan mengutip pernyataan Rocky Gerung kecuali meneliti Rocky Gerung. Siapa kira? Joget-joget ya. Teman-teman, ini sudah jam 14.44. Silakan kalau ada pertanyaan mau keluar jam 3. Ya. Ayo, mau kemana? Ada temani. Sip. Saya tidak tahu lagi orang terkait pantai. Teman kami sudah ada kendaraan. Oh iya kan, sewa. Langsung beli kemarin. Masya Allah, tabarakallah. Belinya enggak? Iya, lengkap. Lengkap dengan rodanya. Mohon maaf saya nggak bisa mendampingi karena ada Siap. Ya, enggak apa-apa. Siap. apa namanya istilah Boleh tarik ukurnya izin. penyamaan persepsi Sudah serah terima. pabrik karena Serah terima kunci sudah. teman-teman mau yang ke Jakarta apa namanya Pak Kapolri itu sangat terima. Siap. Sukses promonya saya. Jadi zoom Ketua. yang tadi. Siap. Saya Siap. selalu semangat selalu. Kalau liburan saya ikut orang. Kapan lagi Kalimantan penelitian sekalian. Nanti berikan sama Pak. Iya. Baik,